Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Devri Haidan Putra SPD, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 3 Setajoraya, Kabupaten Pantan Singingi, Provinsi Riau. Baik, tugas kali ini tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di dalam kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga manusia memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara aspek fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan seorang guru itu adalah sebagai petani, di mana murid itu, sekolah itu sebagai ladangnya atau lahannya, dan murid itu sebagai benihnya. Di mana di sini kita akan mempelajari, di sini ada seperti kodrat alam, di mana sama halnya dengan peserta didik yang memiliki kompetensi yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kemampuan sama pada peserta didik, jadi sesuai dengan kodratnya. Kalau saya di sini mengibaratkan seperti peserta didik itu seperti ban pada sepeda motor yang berbagai macam jenis. Yang pertama ada ban racing ini atau ban kering yang bisa digunakan di tempat kering, dan ada ban basah digunakan di trek yang basah berair, dan ini ada ban off-road yang digunakan di lumpur. Jadi siswa, saya ibaratkan seperti ini. Jadi pada ban ini siswa itu pada ban kering ini sudah pasti tidak bisa kita gunakan di area yang berlumpur. Begitu juga ban yang berlumpur kita tidak bisa kita gunakan di ban yang digunakan untuk di area kering. Jadi pada konsepnya dia memiliki kemampuan yang masing-masing, memiliki tempatnya masing-masing. Jadi begitulah, disinilah kita akan memahami siswa, dan inilah yang kita berikan kepada siswa. Dan selanjutnya kembali kepada petani tadi. Jadi siswa itu kita ibaratkan adalah benih-benih yang kita tanam ini, dan guru itu adalah kita ibaratkan seorang petani, diibaratkan oleh seorang petani oleh Ki Hajar Dewantara, dan juga sekolah itu adalah lahannya. Jadi guru ini, kita sebagai guru itu harus jika ingin benih-benih yang kita tanam itu tumbuh secara baik, menghasilkan buah yang baik, maka kita harus merawatnya dengan memupuk, membersihkan lahan, memberikan air supaya tumbuhan padi itu bagus. Intinya memberikan lingkungan dampak yang bagus kepada tanaman yang kita tanam tadi. Begitu juga dengan murid. Sama halnya dengan murid tadi, sama dengan halnya seperti didik tadi, jika mereka itu diberi perlakuan yang baik oleh guru, maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga memiliki kemampuan pengetahuan dan intelektual secara berbudi pekerti yang tinggi. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara tentang guru. Yang pertama yaitu adalah Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan itu memberi teladan. Jadi seorang guru jika berada di depan, dia memberikan contoh kepada muridnya. Yang kedua adalah Ing Madia Mangunkarso, di tengah-tengah memberikan semangat ataupun ide-ide siswa. Dan yang ketiga ada Tuturi Handayani, di belakang memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada siswa itu. Pendidikan yang berpihak kepada murid, yang mana membuat murid itu ceria, murid itu senang untuk menerima pembelajaran kita saat berada di dalam kelas kita. Yang pertama adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar. Ini kita memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam belajar, yang artinya bukan semena-mena ya. Siswa itu bukan semena-mena karena merdeka, bukan seperti itu, tetapi kita memberikan tempat yang nyaman, kita memberikan mereka pembelajaran yang asik,
Dan yang kedua adalah berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat. Dan di sini kita juga memikirkan tentang kodrat alamnya, karena tidak bisa kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita ibaratkan siswa itu adalah sebuah kertas yang sudah ada oretan yang bentuknya itu masih blur ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia bagaimananya kehendak kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah sesuai perkembangan zaman untuk memanfaatkan teknologi pendidikan. Jadi seorang guru di sini ini harus memanfaatkan teknologi pendidikan, teman teknologi media-media yang telah ada seperti Infocus, video-video yang pelajaran yang menarik kepada siswa, tidak harus selalu berfokus kepada guru itu sebagai center, tidak seperti itu lagi. Jadi implementasi di sekolah pertama itu adalah ini pada ini pelajaran saya menggunakan ini untuk mereka itu untuk menghafal di sini Oke, sudah apa? Selanjutnya adalah pembelajaran yang menarik sesuai dengan kodrat zaman. Ini kita praktikum, kita menggunakan media juga, menggunakan memanfaatkan alam sekitar. Ini apa, itu apa, kita menggunakan di sini. Yang ketiga adalah bimbingan ekstrakurikuler, karena di sini kita minat siswa, siswa memilih ekstrakurikulernya mana yang diminatinya sesuai dengan bakat mereka. Kegiatan pembiasaan pagi di sini kita juga ada berkumpul pagi, jalan santai juga ada dalam seminggu itu berapa kali, dan kemudian gotong royong, menanam sikap gotong royong juga di pagi hari, membersihkan halaman, karena kebetulan di sini kami sekolah kecil, jadi pembersihan halaman itu dilakukan secara gotong royong setiap paginya dari jam 7 kurang sampai jam 7 lewat 15. Dan kemudian ini kegiatan literasi di perpustakaan. Yang kelima adalah kegiatan pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dalam penerapan ide terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru nih. Kemampuan guru ini tidak sama semuanya, sama juga seperti murid ya. Tidak semuanya sama, semuanya CC-nya tak sama juga. Jadi belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ini butuh apa juga bagaimana solusinya. Jadi solusinya yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan cara menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman guru tentang pendidikan yang berpihak pada anak dengan mengikuti workshop atau penelitian atau bisa kolaborasi bersama teman-teman sejawatnya. Baiklah, itu penyampaian dari saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.